Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai amalan-amalan apa yang bisa membuat hati kita menjadi lapang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, masih banyak peristiwa-peristiwa yang mendera, masih banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sehingga kadang-kadang peristiwa tersebut membuat hati kita sempit, sedih, kesal, atau membuat hati kita gelisah. Dan karena itu, Islam telah memberikan solusi bagaimana hati kita bisa menjadi lapang. Apa saja ya supaya kita bisa melakukan amal-amalan ini hati kita menjadi lapang. Yang pertama adalah kita harus mencari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, yang didasari oleh tauhid yang murni, keikhlasan, keimanan. Setiap peristiwa apa yang kita hadapi, kalau kita ikuti dengan ilmu yang bermanfaat, kita yakin semuanya tanya dari Allah. Ya, sehingga hati kita tidak menjadi gusar, gelisah, marah, tidak sempit karena keimanan kita yang mengatakan semuanya datangnya dari Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita. Itu yang bicara seperti itu ketika keimanan kita murni, marifat kita kepada Allah, kita mengenal Allah. Apa yang terjadi pada diri kita semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Apa yang terjadi pada diri kita pasti semuanya itu atas kehendak dari Allah. Mintalah kepada Allah jalan keluarnya, mintalah kepada Allah apapun yang kita hadapi supaya hati kita menjadi lapang, dekat dengan Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa membuat hati kita menjadi lapang? Perbanyaklah amal soleh. Masya Allah ya. Orang yang banyak beramal soleh itu wajahnya akan bersinar, rezekinya akan luas, bahkan dia juga banyak dicintai oleh manusia. Memang dunia ini adalah tempat kita beramal, ya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita sebenarnya, kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Dunia adalah tempat kita beramal, perbanyaklah amal soleh. Dengan amal-amal soleh itu kita jadi tenang, bahagia. Dengan amal-amal soleh itu kita wajahnya akan bersinar, ya. Rezekinya akan diluaskan oleh Allah. Bahkan kalau orang yang banyak melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan di hadapan manusia, ya di bumi ini, insya Allah dia akan dicintai oleh manusia juga di bumi ini, bahkan dicintai oleh penghuni-penghuni langit. Masya Allah ya. Oleh itu semangat kita beramal soleh. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tidak terpaku dengan masalah kita. Katakan pada diri kita, banyak hal-hal kebaikan yang bisa saya lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus punya keberanian. Maksudnya apa? Kita harus punya keberanian, tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat, fisik yang kuat. Kita harus berani. Kalau kita udah merasa sesuatu apa yang kita lakukan itu adalah benar dan ini semuanya karena adalah kehendak Allah, lapang hati kita. Karena kita berani, kita punya tekad, kita apa-apa yang telah kita hadapi tidak akan sia-sia ketika kita tahu itu semuanya datang dari Allah. Insya Allah apa yang kita hadapi itu juga akan ditolong oleh Allah. Jadi orang yang hatinya lapang adalah orang yang punya tekad yang kuat, fisiknya kokoh. Dia tidak mudah sedih, dia tidak mudah gelisah. Karena orang kalau mudah sedih, mudah gelisah, itu akan mempengaruhi fisiknya. Dia akan mudah sakit, dia akan mudah stres, dia akan mudah depresi. Tapi kalau dia yakin bahwasanya Allah akan bersama dia, insya Allah keberanian itu, tekad yang kuat itu yang akan menumbuhkan fisik yang kokoh. Dia tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah sedih, tidak mudah marah, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Itu yang ketiga ya. Jadi ini keberanian. Yang keempat adalah dia menjauhi kedurhakaan, menjauhi kemaksiatan.
Jadi para pemirsa semua, hati-hati dengan kemaksiatan. Kemaksiatan, kedurhakaan bisa menggelapkan hati kita. Karena ibaratnya kalau kita banyak bermaksiat, nah udah menjadi jangan sampai ya. Yang hindari maksiat, hindari kedurhakaan, hindari kedurhakaan kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang maksiat, karena maksiat itu membuat hati kita tuh menjadi gelisah. Orang yang berbuat dosa itu tidak akan pernah tenang hidupnya, akan selalu sempit hidupnya. Tetapi hindari maksiat. Kalau dia berusaha menghindari maksiat, dia hindari kemurkaan, dari hal-hal yang tidak baik, itu insya Allah hatinya akan lapang. Tapi kalau dia masih hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang durhaka kepada Allah dia lakukan, yakinlah hatinya akan menjadi gelap, gelisah, tidak tenang. Bahkan kita tidak menginginkan hal itu. Ayo ya, oleh karena itu hindari maksiat, hindari dosa. Ada kesalahan sedikit, langsung istighfar. Ada kesalahan sedikit, langsung mohon ampun kepada Allah. Kalau kesalahannya berhubungan dengan manusia, berkaitan dengan manusia, minta maaflah, minta dilapangkanlah dengan manusia. Tapi kalau misalnya kemaksiatan itu ya ada hak-hak Allah yang kita langgar, ya segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kehidupan, segera ya untuk segera mohon ampun. Allah pasti akan menerima taubat kita dengan taubat-taubat nasuha kita, insya Allah. Dan yang kelima nih, yang terakhir ya, kita juga harus bisa menghindari dari hal-hal yang sifatnya berlebihan, yang mubah ya. Jadi ini juga kita bisa melapangkan hati kita, hindarilah hal yang sifatnya mubah. Apa yang sifatnya hal yang sifatnya mubah ya, mungkin terlalu banyak makan ya, berlebihan ya, yang kadang-kadang sudah kenyang, kadang-kadang mungkin karena itu tadi ya, karena dia ingin sesuatu hal itu berlebihan, ya makannya berlebihan, atau apalagi yang berlebihan kita hindari, yaitu adalah banyak bicara yang berlebihan. Artinya kalau banyak berbicara yang tidak bermanfaat, hanya bicara akhirnya yang tidak berguna, akhirnya nanti jatuh ke ghibah, jatuh nanti menghina orang, bahkan sudah menjadi jatuh ke sifatnya fitnah. Oh ya, oleh karena itu hati-hati. Ya kurangi banyak bicara yang tidak bermanfaat. Bicara memang yang perlu, bicara hal-hal yang memang untuk kebaikan-kebaikan. Tahan lisan kita, tahan lidah kita, karena itu juga ya bukti keimanan kita ketika kita bisa menjaga lisan kita yang keluar hal-hal yang baik. Itu juga jangan terlalu banyak juga kita bergaul dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak mendukung cinta kita kepada Allah. Itu juga kita hindari, jangan berlebihan. Ya banyak ya, lihat sahabat-sahabat, teman-teman yang kita dekati. Kira-kira dia bisa mendekatkan diri kita pada Allah enggak? Bisa mendukung cinta kita pada Allah enggak? Bisa mengingatkan kita ketika kita salah enggak? Jangan sampai banyak bergaul pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kita akhirnya terpengaruh jauh dari Allah, itu dihindari. Nah, itulah beberapa hal ya, ada 5 hal tadi ya yang bisa melapangkan hati kita. Yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah keberanian, yang keempat adalah menjauhi dari kedurhakaan atau kemaksiatan, dan yang kelima adalah menghindari dari hal-hal yang berlebihan yang bersifatnya mubah, baik apakah itu makanan, banyak bicara maupun pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lapang hati kita semakin kita dekat dengan Allah. Jangan lupa minta petunjuk sama Allah. Jangan lupa selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu menjadikan Allah dasar hatinya, insya Allah dia akan tenang hatinya, akan lapang hatinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah khilaf, saya minta maaf kepada pemirsa, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.